Halo Sobat Kata Cerita. Like, comment, subscribe. Bab 56. Transplantasi ginjal. Lakukan semua atas niat karena Allah dan ingin mendapatkan ridhonya, bukan karena amalan seseorang. Silvana Az-Zahra. Sudah 2 bulan berlalu menuju semester 2. Kini tinggal menuju hari H, yaitu pelaksanaan semester 2. 2 minggu sebelum semester sekolah, Pelita Bangsa mengadakan camping dalam rangka pelaksanaan semester 2. Semua murid sangat berantusias untuk mengikuti camping, apalagi tempatnya di luar sekolah. Bahkan mereka sangat heboh membicarakan soal camping. "Silva, kamu mau ikut camping nggak?" tanya Ririn. "Enggak." "Ya, kenapa? Padahal seru loh." "Iya sih, tapi aku nggak ikut, males," kata Silva. Mungkin dia akan lebih memilih ke resto ayah. "Kalau kamu nggak ikut, aku juga nggak," kata Ririn samaan. Karena menurut Ririn cuma Silva satu-satunya temannya. "Ya jangan dong Rin, kalau kamu mau ikut ya ikut aja." "Tapi nggak seru kalau nggak ada kamu Silva." Waktu istirahat pun tiba, semua murid berhamburan ke kantin. Silva duduk bersama Ririn di sana, lalu Sky menghampiri Silva. "Hai," kata Sky. "Hai Rin," sapanya juga pada Ririn. Hai," kata Ririn gugup. "Rin, aku sama Silva cocok nggak?" tanya Sky. Cocok," ucapnya gugup. "Sky, jangan gitu." Kan aku nanya sama Ririn, Sil." Dari meja anak es kastel, mereka memperhatikan gerak-gerik Sky dan Silva. "Masih nggak percaya gue kalau Sky udah nikah sama Silva?" kata Alvin. "Tadinya mau gue itu, incaran gue," kata Dion. Dina mau lo kemanain?" "Ke hati lah Al," jawabnya. "Lah kok pengen duaan segala?" kata Alvin. "Biar hati gue diisi 2 cewek." Sembur Alvin pada Dion karena dia mempunyai pikiran bobrok. Saat kejadian Silva dikejar Jacob, anak SK setelah ada di sana. Tentu saja mereka curiga, dan Atala sang eksekutor itu menceritakan semuanya bahwa Silva dan Sky sudah menikah. Tentu saja awalnya mereka syok, tidak percaya akan kenyataan itu. "Sky beruntung banget ya," puji Alvin. "Ya beruntung," sahut Raymond. "Nggak kayak lu sama Atala, buntung terus. Nasibnya miris, jomblo abadi sampai tua," ejek Dion. "Raymond juga jomblo ya, Man?" kata Alvin. Sontak Raymond menoleh ke Alvin dan mengangguk sekali. "Raymond kan ada Gladys," pikirnya. "Gimana aku sama Bulea ya? Miris banget gue. Gue berasa kayak ngejar angin, dapat merasakan tapi tidak dapat disentuh. Mau gue kejar sampai manapun dapatnya tetap sama. Kenapa sih hati gue cintanya sama lo? Kenapa bukan sama siswi sini?" batin Alvin. Bulea, kenapa sih lo bisa mengorak-arik hati gue?" gumam Alvin saat melihat Lea masuk ke kantin. "Tumis kangkung kali ya diorak-arik," sahut Atala yang mendengar gumaman Alvin. Apa?" tanya Alvin. "Orak-arik Bulea," bisik Atala. "Hush." Sontak Alvin langsung membekap mulut Atala dan langsung digigit sama Atala. "Tangan lo bau kentut," sembur Atala. "Sembarangan." "Dih," respon Atala. Sky terus saja memandangi Silva dari depannya. Bukan hanya Silva yang salting, tapi Ririn juga ikut salting. "Ririn," panggil Sky dan gadis culun itu menatap Sky. "Silva cantik ya?" kata Sky. Iya, Silva emang cantik," kata Ririn gugup. "Aku kan gak tahu wajah Silva kayak gimana," batin Ririn dan menoleh ke Silva. "Sky, udah sana jangan ganggu," usir Silva. "Oke." Sky paham maksud Silva. "See you at home," kata Sky dan berlalu pergi dari hadapan Silva dan Ririn. "Kamu janjian di rumah sama Sky?" tanya Ririn bingung. Jangan dengerin Sky, dia emang suka bercanda," ralat Silva tidak enak pada Ririn. Sehabis pulang sekolah, Silva tidur di kasur. Gadis itu terlihat sangat lelah hingga tidurnya sangat lelap. Bahkan suara genjrengan gitar Sky tak membuatnya bangun. Sky masuk dan melihat Silva sedang tidur. Sky naik ke kasur dan ikut tidur menghadap wajah Silva. Ia amati setiap lekuk wajah Silva. "Silva, makasih ya kamu dapat hari-hari aku berwarna. Kamu mengisi hari-hariku yang kosong. Dan bahkan kamu menjadi istri, sekaligus teman, dan juga pengganti mama. Kamu segalanya," ucap Sky pelan sembari menggenggam tangan Silva. Silva mengerjap dan mulai membuka matanya, dan pertama kali yang dilihat adalah wajah Sky. "Sky," sebut Silva sambil mengucuk matanya. "Kamu di sini?" Ibunya mulai tersenyum menatap Sky. "Iya."
Ngapain sih? Malu tahu diliatin. Gak apa-apa dong, orang pengen liatin kamu, wajah kamu tuh adem banget. Puji Sky, Silva hanya tersenyum sambil mengucuk matanya. Silva, kamu ikut camping gak? Tanya Sky. Enggak lah, Silva mager, di rumah aja. Kalau Sky mau ikut, ikut aja. Kalau kamu gak ikut, aku juga gak ikut. Campingnya 3 hari, mana bisa aku pergi tanpa kamu? Tutur Sky. Gak apa-apa Sky, kalau mau ikut, ikut aja. Ya gak bisa lah, itu artinya aku ninggalin kamu sendiri di rumah. Enggak, aku gak mau. Aku gak usah ikut. Tolak Sky. Gak apa-apa Sky, kan Silva bisa tinggal di rumah papa atau di resto ayah selama Sky camping. Silva, kamu tahu sendiri kan, kalau aku gak ada di samping kamu pasti kamu selalu dalam bahaya. Dan aku gak mau itu terjadi. Tolak Sky. Sky, Silva gak mau jadi benalu. Masa kemana-mana harus ditemenin Sky? Gak usah khawatir, kalau bisa suruh Bisiti sama Bik Murni datang ke sini ke rumah. Lagian juga masa sih mau bahaya terus cuman karena gak ada Sky? Kata Silva. Silva tahu kok pasti Sky pengen ikut, jadi gak apa-apa ikut aja. Tapi 3 hari Lucille, bisa-bisa aku kangen sama kamu. Jangan lebay. Serius? Ya udah nanti Silva siapin ya perlengkapan buat camping besok. Kata Silva tanpa persetujuan Sky. Malam ini Silva sedang menyiapkan keperluan untuk Sky camping, dibantu Sky tentunya. Apalagi ya? Tanya Silva bingung apalagi yang akan ia masukkan ke dalam tas Skylar. Aku bawa ini ya. Sky mengambil parfum milik Silva. Tapi itu kan parfum cewek. Ya cowok cewek sih, tapi lebih ke cewek wanginya. Kata Silva nyengir. Ya udah aku bawa. Lagian buat apa? Kalau aku lagi kangen sama kamu, aku tinggal semprotin parfum kamu ke baju aku. Biar aku berasa kayak dipeluk kamu gitu. Ungkap Sky tersenyum sambil menaikkan kedua alisnya. Ih Sky, gombal mulu deh. Tahu kalau ngeladinin Sky itu gak ada habisnya. Ucapnya berlalu. Silva. Sky mengejar Silva dan menggelitiki pinggangnya. Ih, Sky geli. Ih, capek. Sky udah. Silva berlari namun Sky langsung memeluknya dari belakang. Sky udah geli tahu. Silva terjatuh di kasur dan Sky terus saja menggelitiki Silva hingga Silva terpingkal-pingkal karena tertawa. Bodoh, biarin. Sky malah keseruan. Saking serunya Sky sampai terjatuh di atas Silva. Mereka melanjutkan lagi aksi saling gelitik hingga guling-guling di kasur. Sky, panggilnya tertahan saat Silva tanpa sengaja mendaratkan bibirnya ke bibir Sky. Sontak mata keduanya sama-sama membola sempurna. Silva langsung bangun namun ditahan oleh Sky dan Sky menciumnya lebih dalam. Subuh ini Silva dan Sky melaksanakan sholat subuh berjamaah dan dilanjut dengan tadarusan. Setelah sholat, Silva membuat bekal untuk Sky. Ia juga membawakan beberapa cemilan untuk Sky, pop mie, ramyeon, obat-obatan dan tak lupa Silva juga membuatkan susu untuk Sky. Udah Sky diminum, pinta Silva tapi Sky diam saja. Kenapa? Gak suka? Tanya Silva. Gak apa-apa. Silva, aku gak jadi ikut lah. Entah kenapa hati Sky berat meninggalkan Silva padahal cuma 3 hari. Loh kenapa? Kan Natala sama yang lain pada ikut, masa ketuanya gak ikut? Tapi aku lemah Sil kalau soal kamu. Soal apa sih? Tuh kan lebay, udah mulai deh. Kata Silva. Serius Sil, 3 hari loh. Aku gak bisa tidur kalau gak ada kamu. Sing tetek atine ojo bimbang. Kata Silva terkekeh. Nanti kita vikol deh. Kata Silva. Ya udahlah ikut aja. Tapi nanti perginya kalau Bik Murni udah kesini. Kata Sky semalam sempat menghubungi Bik Murni. Kalau kesiangan gimana? Gak apa-apa gampang. Kata Sky santuy. Setelah beberapa menit kemudian Bik Murni datang ke rumah. Assalamualaikum Tuan, Non Silva. Waalaikumsalam. Masya Allah Bi, aku kangen banget sama Bibi. Silva langsung memeluk Bik Murni. Bibi juga kangen banget Non. Bik Murni malah nangis saking kangennya sama Silva karena sudah beberapa bulan tidak bertemu. Si Bibi kok malah nangis? Jangan nangis satu. Kata Silva tersenyum. Terharu. Ucapnya terputus karena saking tidak kuatnya ngomong dan nahan nangis. Lalu dipeluk lagi sama Silva. Silva adalah sosok perempuan yang penyayang dan lemah lembut. Tidak peduli yang disayangi itu musuhnya, pembantunya, atau orang yang baru kenal sekalipun. Jadi banyak yang sayang padanya dan merasakan kasih sayang Silva. Bibi seperti punya anak Non, padahal anak Bibi tidak sebaik Non Silva, ujarnya.
Ya udah, anggap saja Silva ini anak bibi. Anak bibi murni justru malu mengakuinya karena dia pembantu. Sementara Silva sangat senang karena ia tidak memiliki ibu setelah bundanya meninggal. Beneran non? Beneran Bi. Sky tersentuh melihat kedua insan yang beda status itu, tapi tetap terlihat rukun dan ia bangga pada istrinya. Bi, tolong jagain Silva ya Bi selama Sky camping. Pinta Sky. Siap tuan muda, pasti Bibi jagain anak Bibi. Ucapnya tersenyum saat menyebut anak dan Silva langsung memeluk Bi Murni. Ya udah, Sky sekarang berangkat, takut telat, kata Silva. Nih tasnya dipakai. Pinta Silva mengangkat tas yang super berat itu. Sky pun memakai tasnya sambil cemberut. Hei kenapa? Udah sana? Tanya Silva. Silva, rengek Sky. Apa? Ucap Silva dengan nada panjang. Aku pasti kangen banget sama kamu. Ucap Sky masih dengan berat hati tapi dia ingin ikut camping. Lebay. Serius? Kan udah bawa parfum Silva, terus nanti kita video call, kata Silva. Ya udah, kata Sky, tapi cowok itu tak bergeming, dia terus saja menatap istrinya. Udah sana malah ngeliatin mulu lagi, usir Silva. Sky celingukan lalu dia mendekatkan wajahnya ke wajah Silva, tapi Silva makin mundur dan bibir Sky ditahan dengan telapak tangan Silva. Cowok itu menyercit. Ya kok? Keluh Sky saat Silva menghalangi ciuman Sky. Silva celingukan mengecek ke sana kemari takut ada yang melihatnya. Cup! Silva melayangkan kecupan menggunakan 5 jarinya yang disatukan di bibir Sky. Udah, ucap Silva tersenyum dan dibalas oleh Sky. Lalu keduanya terkekeh dan masih saling bertatapan. Ya udah sana, rengek Silva capek dengan sikap Sky. Akhirnya Sky pun berangkat namun baru saja melangkahkan kakinya Silva memanggil Sky. Sky! Panggil Silva, cowok itu pun menoleh dan Silva langsung menghampirinya dan meraih telapak tangannya lantas gadis itu menciumnya. Hati-hati ya, pesan Silva dan Sky tersenyum. Iya, kamu jaga diri kamu baik-baik ya di rumah. Dan kalau ada apa-apa, kamu langsung hubungin aku, kata Sky. Iya, Sky pun berangkat untuk camping dengan menggunakan motornya. Semua murid pelita bangsa sudah berkumpul di dalam bus A. Sky duduk bersama Alvin, Atala dengan Raymond, Dion dengan Deina. Padahal beda kelas, tapi Dion yang ngeyel itu malah memasukkan Deina ke bus A. Sementara Livi dia juga berada di bus A karena dia anggota OSIS, jadi dia ditugaskan di bus A. Sebelum berangkat kita membaca doa terlebih dahulu supaya kita selamat sampai tujuan. Berdoa dimulai. Selesai. Sepanjang perjalanan mereka semua bernyanyi, ada yang tidur, ada yang ngemil, dengerin musik pakai handset, sementara Sky sibuk memainkan HP-nya. Kini mereka telah sampai di tempat tujuan di hutan yang terdapat sungai dan air terjun kecil. Pemandangannya sangat indah. Semua murid merasakan sensasi kesegaran dari dalam hutan. Baik anak-anak, sekarang saatnya mendirikan tenda masing-masing ya, sesuai kelompok kalian, kata Pak Guru. Semua murid sedang mendirikan tenda, setelah itu mereka disuruh berkumpul untuk mendengarkan penjelasan panitia terkait jadwal camping. Di hari pertama camping mereka hanya menyiapkan kebutuhan camping, isoma. Baru di waktu malamnya mereka mengadakan pensi, sebelum itu mereka membuat api unggun terlebih dulu. Setelah itu mereka melaksanakan pensi yang sudah ditentukan panitia. Banyak sekali yang tampil, bahkan Livi sebagai panitia pun ikut serta dalam pensi. Ia bernyanyi dengan diiringi gitar oleh Sky karena Sky dipaksa oleh semua fansnya untuk main gitar bersama Livi. Bahkan ada yang merekam saat keduanya collab dan bahkan ada yang live Instagram dan masih banyak lagi yang tampil. Setelah selesai, pintas semua murid istirahat dan tidur karena jam menunjukkan pukul 11 malam. Sky tidur sambil memeluk boneka Melody milik Silva dan saat tidur ia sempat mengigau memanggil nama Silva. Sontak saja Alvin yang sedang tidur di sebelahnya langsung menoleh dan mencolek Atala agar bangun. Dengerin gak tuh si Sky? Kata Alvin. Anak Eskastel pun terbangun dan melihat Sky. Tawa mereka tertahan saat melihat Sky tidur memeluk boneka Melody. Sumpah demi apa ketua gangster kita tidur memeluk boneka warna pink lagi? Kata Alvin cekikikan. Bonekanya punya siapa tuh? Tanya Raymond. Siapa lagi? Paling punya Silva. Sahut Atala. Oh gue tahu dia meluk boneka Silva biar berasa dipeluk Silva gitu. Kata Dion. Tawa mereka lagi. Gila bucin banget sih Sky. Kata Raymond. Silva sayang. Sky mengigau menyebut nama Silva.
Mereka menahan tawanya lagi saat mendengar Sky mengigau. Alvin pun terus saja cekikikan melihat tingkah Sky yang berubah manis dan cute. "Iya sayang, ada apa?" Saut Alvin meladeni Sky yang sedang mengigau. "Peluk," jawab Sky dengan suara manjanya. Si Alvin makin terpingkal-pingkal karena berkomunikasi dengan orang tidur. "Iya, sini-sini aku peluk." Alvin memeluk Sky dan Sky malah membalasnya. Sementara Raymond bergidik melihat tingkah dua sahabat yang konyol dan bobroknya itu. Al, udah Al, tidur Al," perintah Atala. Si Sky beneran loh meluk gue." Alvin yang tidak bisa menahan tawa itu terus saja cekikikan kayak Kunti. "Al, udah Al, geli gue liatnya," sahut Raymond. Saat Alvin mau bangun, Sky yang mengira itu Silva semakin erat memeluknya. "Silva jangan pergi," kata Sky mengigau lagi. Nggak bisa gue kayak gini," keluh Raymond frustasi. Atala dan Dion malah tertawa. Yang seperti kita tahu bahwa Raymond tidak suka dipeluk-peluk sesama cowok karena menurutnya akan menurunkan ketampanan seorang cowok dan terlihat tidak cool. Raymond bangkit keluar tenda dan menghampiri panitia yang ada di sana. Dia pun ikut bergabung, bahkan di sana juga ada Livy. Raymond pun mengobrol dengan Livy. "Udah malam, tidur? Nggak baik anak cewek tidurnya sampai malam," pesan Raymond. "Iya sih, tapi susah tidur. Biasanya ada Sky yang nemenin kalau gue nggak bisa tidur. Tapi sekarang lo..." ujar Livy dan Raymond hanya tersenyum. Sementara di dalam tenda kelakuan anak bobrok itu masih saja terus meladeni Sky. "Al, orang kalau ngigau diladenin tuh makin jadi," kata Dion. "Lagian sumpah sih Sky bucin banget. Perasaan sama Livy gak kayak gini," kata Alvin. Malam pun semakin larut. Sky pun terbangun, namun saat Sky bangun dia melihat Alvin memeluknya. Sontak Sky langsung mendorong Alvin. "Wow!" Semua anak Eskastel terbangun. Ada apa? Ada apa?" ucap mereka bersamaan. Al, gue bukan bule ya. Main peluk-peluk aja, nyingkir loh," kata Sky meninggikan suaranya. "Dih, lo sendiri yang meluk-meluk gue. Halah, bilang aja lo ngejadiin gue pelampiasan dari bule ya kan?" tuduh Sky. Siapa yang semalam ngigo minta dipeluk istrinya?" kata Alvin. "Iya gitu?" tanya Sky. "Wah," kata Alvin jengah dan langsung merebahkan tubuhnya sekali hentakan. Atala dan yang lain hanya tertawa melihat dua sahabatnya berdebat. "Woi berisik, jangkrik doang," sembur Raymond. "Serius tak gue ngigo?" tanya Sky pada Atala. "Tanya aja sama boneka lo yang pink itu," Atala sambil menaikkan kedua bahunya. Sini-sini aku peluk," tawa Dion menyembur hingga membuat Sky malu. Sky malah menunjukkan barisan giginya. Dia nyengir saja dan malu karena dia merasa sebagai ketua gangster merasa turun kemacoannya dan kewibawaannya. "Jangan lupa dipeyuk bonekanya, biar berasa dipeyuk sama istri," ejek Dion. Sementara Sky hanya menganga sambil tersenyum. "Ada apa itu ribut-ribut kelompok Sky?" teriak panitia dari luar tenda. "Ada anak nying-nying nyari maknya pak," sahut Dion terkekeh. Tidur, udah malam," perintahnya. Sementara di rumah Silva dibuat pusing karena mencari bonekanya yang hilang hingga seisi kamar berantakan. Pagi ini semua murid melaksanakan olahraga bersama, sedangkan Sky hanya duduk saja sambil senyum-senyum sendiri melihat semua murid olahraga. Sesekali ia tertawa melihat tingkah sahabatnya yang saling senggol saat olahraga, bahkan menggoda cewek-cewek di sana. Sky mengecek handphonenya namun tak ada chat atau panggilan dari Silva. Tampak raut murung di wajahnya. Lalu Atala menghampiri Sky. "Woi Sky, kenapa lo? Kagak olahraga?" tanyanya. "Silva dari semalam belum ngabarin gue. Di telepon juga gak diangkat dari tadi subuh," keluh Sky. "Ya elah, lebay lo. Mungkin Silva belum ngecek handphonenya aja." "Gue khawatir soalnya dia selalu dalam bahaya kalau gak ada gue," ungkap Sky. "Udah yang tenang, positive thinking aja," pesan Atala. Silva, apa sih yang lo lakuin sampai Sky bucin kayak gini?" batin Atala. Atala merasa ada perubahan yang sangat drastis pada sahabatnya itu. Yang berubah menjadi manis seketika jika menyangkut Silva, ya walaupun wajahnya memang sudah menggemaskan. Padahal yang ia kenal Sky bukan hanya jahil namun karismatik dan dingin terhadap cewek jika bukan Livy sebelum mengenal Silva. Bahkan di saat mereka terpesona, cuma Sky yang tidak melakukan itu. Bahkan Sky bisa dibilang ganas, sadis, dan kejam jika di jalanan.
Tapi ia telah mengakui bahwa pesona Silva memang dapat mengikat hati para lelaki. Mungkin jika ditanya, apakah dia masih menaruh hati pada Silva? Jawabannya adalah iya. Walaupun ia simpan rapat-rapat perasaannya itu sampai musnah dengan sendirinya dari hatinya. Udahlah, yuk ikut olahraga, ajak Atala. Lo aja gue males. Tolak Sky yang lebih memilih melihat mereka olahraga. Setelah olahraga, kegiatan mereka adalah breakfast, lalu hiking menjelajahi hutan. Baik anak-anak, kegiatan selanjutnya adalah hiking. Sesuai rute yang sudah ditentukan oleh panitia, jangan sampai kalian tidak mengikuti rute, karena kalian bisa nyasar, paham? Kata ketua panitia. Paham kak? Jawab semua murid. Semua murid melaksanakan kegiatan hiking. Selama perjalanan menuju ke dalam hutan, anak es kastel itu selalu saja bersikap bobrok. Sky mengambil daun dan ia buat mahkota raja, dan ia kenakan kepada Atala. Bahkan Alvin berubah menjadi pengawal dan menuntun sang raja. Sedangkan Sky sebagai pangeran bobrok. Selalu ada saja tingkah konyol mereka. Baiklah, kita sambut raja kita, Atala Devano Shakil. Wow! Ucap Sky mempersilahkan Atala. Dengan gaya khasnya, Atala melambaikan tangan kepada semua murid. Bahkan ia memberikan kiss bye 2 jari sebagai ciri khasnya menyapa semua fansnya. Para siswi dibuat tertawa dengan tingkah konyol mereka. Silakan kepada baginda raja kita dan pangeran kodok, silakan. Sambut Pak Sanjay. Sky malah melongo dan mendelik saat Pak Sanjay mempersilahkan mereka. Mereka pun melanjutkan perjalanan hiking mereka. Siang ini Silva akan menuju ke restoran Flowers. Namun saat tiba di sana, Silva dikejutkan dengan seorang ibu-ibu yang tiba-tiba pingsan di resto. Ada apa pak? Tanya Silva. Ini non, ada yang pingsan. Tante Jessie? Silva terkejut saat melihat ibu-ibu yang pingsan itu ternyata orang yang ia kenal. Pak, tolong pak bantu saya bawa ibu ini ke rumah sakit, pinta Silva. Sesampainya di rumah sakit, Jessie langsung dibawa ke ruang IGD. Silva terlihat cemas mengkhawatirkan kondisi Jessie. Dok, gimana keadaan Tante Jessie? Kata Silva panik. Ibu Jessie mengalami gagal ginjal kronis dan ibu Jessie harus segera mendapatkan transplantasi ginjal. Jika tidak, itu akan berakibat fatal terhadap kondisi ibu Jessie, tutur sang dokter. Silva menghela nafasnya. Apa yang harus ia lakukan untuk menolong Jessie, orang yang ia kenal sebagai customer tetap di restoran. Walaupun Jessie bukan siapa-siapa, tapi tetap dia adalah seorang ibu yang membutuhkan pertolongan. Lalu apa ada pendonornya dok? Tanya Silva. Mohon maaf, kami belum ada pendonornya mbak. Apa saya boleh melihat Tante Jessie? Boleh, silakan. Silva masuk ke dalam ruang IGD, ia duduk di samping Jessie. Tidak lama kemudian Jessie siuman. Tante, panggil Silva. Jessie pun menatap gadis itu. Kamu yang sering makan di resto Flowers kan? Tanya Jessie. Dia memang tidak tahu soal Silva sebagai anak pemilik resto. Tapi Silva tahu bahwa Jessie adalah pelanggan restoran. Iya tante, aku Silva. Ah iya Silva. Gimana keadaan tante? Tante nggak apa-apa. Apa tante punya saudara atau anak? Tante biar Silva hubungin. Ada tapi nggak perlu. Tante gak mau anak tante khawatir, karena pasti itu akan mengganggu konsentrasinya belajar, ungkap Jessie. Tapi tante, anak tante itu harus tahu keadaan tante yang sebenarnya. Enggak Silva, tolak Jessie. Jessie adalah pelanggan di resto Flowers, dia sering melihat Silva di sana. Jessie pikir Silva juga pelanggan resto Flowers, namun ternyata Silva adalah pemilik resto. Jessie sering terlihat sedih, itu membuat Silva tergerak dan selalu menjadi pendengar yang baik untuk Jessie. Dan Jessie sering curhat ke Silva sebagai sesama perempuan. Walaupun Silva masih remaja, namun Jessie tidak keberatan untuk menerima saran dan nasihat Silva. Silva duduk di bangku depan tunggu ruang IGD hingga terdengar suara azan zuhur. Silva pun memutuskan untuk sholat zuhur. Ya Allah, berikanlah pertolongan kepada Tante Jessie, sembuhkanlah dia. Walaupun dia bukan siapa-siapa, tapi dia adalah seorang ibu yang sedang berjuang melawan penyakitnya. Aku mohon ya Allah, dengan maha pemurah dan maha besar-Mu, datangkanlah pendonor untuk Tante Jessie. Jika waktu bisa diulang dan jika ada organ tubuhku yang bisa aku donorkan untuk Bunda Maya waktu itu, agar Bunda selamat, mungkin aku akan donorkan apapun untuk keselamatan Bunda. Hamba mohon ya Allah, agar hamba tidak melihat kejadian yang dialami Bunda saat itu, selamatkanlah Tante Jessie. Dia masih mempunyai anak ya Allah. Hamba yakin Engkau maha mendengar dan maha melihat. Amin. Silva berdoa seusai sholat. Tante Jessie sama seperti Bunda yang tidak ingin anaknya tahu soal penyakitnya.
Anaknya pasti akan menyesal jika tahu yang sebenarnya. Jika waktu itu Bunda jujur kepadaku tentang penyakitnya, mungkin apapun akan aku lakukan untuk Bunda. Walaupun takdir berkata lain, setidaknya aku berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk Bunda. Dan sekarang hanya tinggal penyesalan, dan sekarang aku tidak ingin anak Tante Jessie mengalami apa yang aku alami. Karena kehilangan tanpa tahu apa yang dideritanya akan lebih menyakitkan. Batin Silva. Silva pun kembali ke ruang IGD, namun dokter dan suster berjalan dengan sangat panik ke ruangan Jessie. "Sus, ada apa?" tanya Silva. "Pasien yang bernama Ibu Jessie drop, Mbak. Saya permisi dulu." Silva semakin cemas karena keadaan Jessie yang semakin drop. Ibu Jessie harus segera mendapatkan pendonor. Karena kesehatannya semakin menurun, itu akan berdampak pada kesehatannya, ujar sang dokter saat keluar menemui Silva. Silva semakin dibuat bingung dan tidak tahu lagi harus berbuat apa. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk mendonorkan ginjalnya untuk Jessie. Walaupun awalnya hati dan pikirannya berperang dalam mengambil keputusan. "Bismillah. Dok, biar aku yang mendonorkan ginjalku untuk Tante Jessie." "Mbak yakin?" tanya dokter meyakinkan. "Iya dok, saya yakin." "Ya sudah, sekarang Mbak siap-siap untuk ke ruang operasi." "Ya Allah, mungkin ini jawabannya dari doaku. Engkau mengirimku untuk menyelamatkan Tante Jessie. Bismillah ya Allah, ridhoilah." Batin Silva. Akhirnya Silva mendonorkan ginjalnya untuk Jessie. Sekarang gadis itu sedang dioperasi untuk transplantasi ginjal. "Sus, pasien atas nama Jessie dirawat di mana?" tanya Jacob. "Oh, saya cek dulu ya mas." "Jessie Ratnasari?" "Iya dok, itu mama saya." "Jessie Ratnasari yang habis operasi transplantasi ginjal ya mas? Sekarang udah dipindahkan dari ruang rawat." "Transplantasi ginjal?" tanya Jacob sedikit terkejut karena mamanya tidak pernah memberitahukan tentang penyakitnya. Jessie hanya berkata bahwa dia mah biasa. "Iya mas, terima kasih sus." Jacob langsung melihat Jessie ke ruang rawat. Namun sebelum itu Jacob menanyakan perihal si pendonor kepada dokter. "Dok, gimana keadaan mama saya Jessie?" tanya Jacob panik. "Alhamdulillah operasinya lancar, namun sekarang belum sadarkan diri ya mas." "Dok, kalau saya boleh tahu siapa yang mendonorkan ginjal untuk mama saya?" tanya Jacob. "Tolong dok, kasih tahu saya ingin mengucapkan banyak terima kasih padanya dok." Imbunya saat dokter terdiam cukup lama. "Baiklah, si pendonor ada di ruang rawat di sebelah sana, Anda bisa menemuinya," kata dokter menunjuk ruang rawat B. "Terima kasih dok." Jacob masuk ke ruang rawat dan alangkah terkejutnya dia saat ia melihat Silva di sana. Jacob pun menghampiri Silva yang sedang istirahat. Mbak jangan banyakin gerak dulu ya. Tunggu sampai bekas operasinya pulih dulu," pesan suster. "Iya sus," kata Silva nampak tenang. "Ya sudah, kalau gitu saya tinggal dulu ya mbak." "Iya sus," kata Silva dan suster itu sempat melempar senyuman dan keluar dari sana. "Jacob?" Silva terkejut melihat Jacob menghampirinya. Dia sempat panik dan ketakutan. "Jadi lo yang udah donorin ginjal buat mama?" tanya Jacob. "Mama?" tanya Silva. "Jessie, dia itu mama gue." "Oh, Silva," ucapnya terputus. "Makasih Silva, karena lo udah jadi pendonor untuk mama gue. Gue gak tahu lagi kalau gak ada lo. Mungkin mama," ucapnya ada raut sedih di wajahnya. "Jacob, jangan ngomong yang enggak. Tante Jessie baik-baik aja kok." "Kenapa? Kenapa kamu masih baik sama aku padahal aku udah jahat sama kamu? Dan aku hampir lecehin kamu Silva," ucapnya penuh sesal dan tidak enak pada Silva. "Silva ikhlas Jacob. Silva melakukannya karena Allah, bukan karena melihat amalan seseorang," ucap Silva. "Maksudnya Allah?" tanya Jacob ingin diperjelas. "Iya, bukankah orang jahat juga perlu bantuan dan pertolongan? Apa kita sebagai manusia hanya menolong yang baik saja? Tidak bukan?" ujar Silva. "Kamu jahat. Apa Silva harus membalas kejahatan lagi padamu? Tidak bukan?" Jacob tak menjawab, dia malah menangis di hadapan Silva. "Terima kasih Silva, kamu memang sangat baik," ucapnya bersimpuh di kaki Silva. "Jack, jangan Jack, malu tahu, dikira apa lagi, udah. Omel Silva dengan ciri khas bicaranya yang suka ngomel ke Sky. Jacob pun menemani Silva mengobrol walaupun sebenarnya Silva agak risih. Tapi di sana banyak orang yang dirawat jadi mereka tidak berdua. "Suami lo mana?" tanya Jacob. "Lagi camping," jawab Silva. "Lagian aneh sih, masih sekolah nikah. Jadi bukannya jagain istri malah sibuk sama sekolahnya," ujar Jacob. "Sky udah menjaga Silva dengan baik." Ralat Silva tidak terima dengan ucapan Jacob. Iya.
Itu kenapa makannya belum dimakan? Kata Jacob saat melihat bubur di sana. Nggak enak, rasanya hambar jadi belum dimakan, mungkin nanti. Kata Silva. Mau aku belikan makanan? Tawar Jacob. Boleh sih, tapi kalau nggak keberatan. Tapi bubur aja. Nggak apa-apa kan ya kalau makan bubur dari luar? Ucap Silva ngeyel ingin makan yang lebih enak. Boleh, aku cari ya di luar. Kayaknya tadi ada penjual bubur di jalan. Pamitnya dan Silva mengangguk. Sekalian aja beli buat kamu, kata Silva dan Jacob mengangguk. Setelah beberapa menit Jacob datang membawa 2 bungkus bubur ayam. Mereka mulai membuka styrofoamnya dan saat dibuka mereka membuang daun bawangnya dan ditaruh di tutup styrofoam. Lalu mereka mulai makan di pinggir dulu. Sontak mereka saling melempar pandangan. Kamu gak suka daun bawang? Tanya Silva. Iya, lo juga? Tanya Jacob. Iya. Daun bawang itu bau dan agak pahit. Ucap Silva dan Jacob bersamaan. Kok bisa sama? Kata Silva. Iya ya. Aku gak suka daun bawang, sama kayak bundaku. Kalau kamu? Tanya Silva. Aku gak ngikutin siapa-siapa. Ucapnya bohong. Jacob sama seperti papanya Fris, tidak suka daun bawang. Kalau Jesse masak ada daun bawangnya, pasti Fris akan mengamuk. Dan Jacob tidak mau disamakan, tapi kenyataannya selera mereka sama. Oh, respon Silva lalu mereka melanjutkan makan buburnya lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan maghrib berkumandang. Kamu gak sholat, Jack? Tanya Silva. Apa itu sholat? Tanya Jacob bingung. Kamu gak tahu sholat? Kata Silva. Enggak, emang sholat itu apa? Jawabnya cepat. Sholat itu adalah suatu ibadah wajib dalam agama Islam yang dilakukan umat muslim. Jawab Silva. Oh, respon Jacob. Emangnya kamu agamanya apa? Tanya Silva. Gue ateis. Jawab Jacob cepat. Oh, jadi kamu bukan muslim? Sayang banget. Kata Silva. Iya, gue gak percaya sama Tuhan. Tapi adanya kamu di dunia ini bukan tanpa alasan kan, Jack? Kata Silva. Jacob nampak berpikir, memang benar siapa yang menciptakannya. Jacob seorang ateis, makanya anak S. Kastel menyebutnya anak Dajjal, karena dia tidak memiliki paham apapun. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa, sobat.